12 Oktober 2024, sebuah ledakan di pelabuhan Bobong merenggut nyawa Benny Laos. Namun, dari sisa api tragedi itu, Sherly Juanda bangkit bukan sekedar pengganti karena simpati. Wanita berlatar belakang direktur bisnis ini justru mencetak sejarah sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Inilah kisah Sherly Juanda tentang ketangguhan yang lahir di balik kursi roda untuk melanjutkan sebuah warisan. Sherly Juanda lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982, tumbuh besar di tengah keluarga etnis Tionghoa yang menetap di Maluku. Ia sejak kecil sudah akrab dengan karakter keras dan disiplin lingkungan kepulauan. Namun, kenyamanan masa kecilnya di Ambon tidak membuatnya berhenti di satu tempat. Sejak remaja, Sherly sudah harus belajar beradaptasi di lingkungan baru, mulai dari Surabaya hingga Belanda, demi menempuh pendidikan. Ambisi intelektualnya, ia memutuskan mengambil jurusan International Business Management di Universitas Kristen Petra. Tak puas hanya belajar dalam negeri, ia terbang ke Belanda untuk menyelesaikan program double degree di In Holland University. Di sana, di tengah budaya Eropa yang sangat berbeda, ia belajar tentang kemandirian dan cara kerjasama yang sistematis, sebuah pola pikir global yang kelak menjadi modal utamanya. Titik balik kehidupannya terjadi pada 28 Mei 2025. Saat itu, ia menikah dengan Benny Laos. Pernikahan ini bukan sekedar urusan domestik, melainkan awal dari kemitraan panjang dalam membangun kerajaan bisnis. Sebelum nama suaminya dikenal sebagai pejabat publik, Sherly sudah lebih dulu mengasah taring di dunia korporasi yang maskulin. Sebagai direktur PT Bella Group, ia memegang kendali atas operasi hotel hingga logistik. Di balik meja direksi ini, ia seringkali harus berhadapan dengan stigma sebagai perempuan dan istri pemilik perusahaan. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa posisinya didapat karena kompetensi, bukan sekedar pemberian. Di tahun 2017, menjadi titik balik besar bagi Sherly. Saat Benny Laos terpilih sebagai Bupati Pulau Morotai, Sherly harus meninggalkan kenyamanan hidup di Jakarta dan Surabaya untuk pindah ke wilayah perbatasan Pasifik. Ia harus bertukar di ruang rapat mewah ke desa-desa terpencil yang bahkan belum memiliki akses listrik. Di Morotai, Sherly menolak hanya duduk diam sebagai istri pejabat. Ia memimpin organisasi seperti PKK dan HKTI dengan standar perusahaan cepat dan harus ada hasilnya. Tapi, kehadirannya justru memicu pro dan kontra. Lawan politik suaminya sering memakai status ekonominya sebagai senjata untuk menyerangnya, menyebutnya sebagai sosialita yang tidak paham penderitaan rakyat kecil. Namun, di balik itu Sherly justru memilih turun langsung ke lapangan. Ia menyeberangi lautan dengan perahu kecil dan menerjang ombak ekstrim demi mengunjungi warga di pelosok. Sabtu, 12 Oktober 2024, agenda kampanye di Tali Abu berubah menjadi tragedi. Di sekitar pukul 2 siang, speedboat Bella 72 yang ditumpangi Sherly dan suaminya Benny Laos sedang bersandar di Pelabuhan Bobong untuk mengisi bahan bakar. Tanpa peringatan, sebuah ledakan hebat menghancurkan bagian bawah kapal. Dalam sekejap, kabin kapal berubah menjadi ruang penuh asap dan api. Sherly yang berada di dalam kabin terlempar akibat kuatnya guncangan. Di tengah kondisi terjepitnya reruntuhan dan pakaian yang mulai terbakar, ia berusaha menyelamatkan diri, sementara suaminya terjebak di titik lain yang lebih parah. Ia berhasil ditarik keluar oleh tim ajudan tepat sebelum api menghanguskan seluruh badan kapal. Sherly dilarikan ke rumah sakit setempat dengan luka bakar serius di kedua kakinya. Namun, muncul beberapa jam kemudian saat tim medis menyatakan Benny Laos meninggal dunia. Di saat fisiknya masih sangat lemah dan kesakitan, ia harus menghadapi kenyataan bahwa pelindung hidupnya telah pergi. Hanya beberapa hari setelah pemakaman suaminya, Sherly harus berhadapan dengan tenggat waktu politik yang sangat ketat. Di tengah kondisi kaki yang masih dalam perawatan medis intensif, ia dihadapkan pada satu pernyataan besar. Siapa yang akan menggantikan posisi Benny Laos di kertas suara? 8 partai pengusung secara bulat meminta Sherly untuk maju. Banyak yang meragukan keputusannya, menganggap hanya sebagai strategi mencari simpati karena duka. Tapi di balik kursi rodanya, Sherly mulai menunjukkan ketegasan. Ia menyatakan bahwa keputusannya maju bukan karena ambisi jabatan, melainkan karena ada ribuan janji suaminya kepada rakyat Maluku Utara yang belum tuntas. Ia tidak ingin visi pembangunan yang sudah dirancang selama bertahun-tahun ikut terkubur bersama suaminya. Namun, ada kesulitan ketika ia memulai kampanye. Menggunakan media digital secara masif untuk berbincang langsung kepada pemilih, membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang. Pada Februari 2025, ia resmi dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara. Di momen pelantikannya, ia mencetak sejarah baru sebagai gubernur perempuan pertama di provinsi tersebut. Sherly berdiri di podium bukan lagi sebagai istri Benny Laos, melainkan sebagai pemimpin yang memegang mandat penuh dari rakyat yang memilihnya. Kini Sherly Juanda bukan lagi sekadar nama pengganti. Ia sedang membangun legasinya sendiri. Jika dulu ia dikenal karena siapa suaminya, sekarang ia dikenal karena kebijakan dan keberaniannya mengambil keputusan di tengah situasi sulit. Dari Ambon ke Belanda, dari balik meja bisnis ke tengah tragedi, hingga akhirnya menduduki kursi gubernur, menjadi pengingat bahwa barisan terbaik bukanlah harta, melainkan keberanian saat tetap berjalan saat dunia terasa runtuh. Terima kasih sudah menonton biografi ini sampai akhir. Jika terdapat kekeliruan informasi,
Silahkan tulis di kolom komentar. Masukan yang valid akan kami sematkan sebagai koreksi. Mari belajar dari masa lalu untuk memahami masa depan dan mencoba mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Karena setiap orang meninggalkan jejak, dan setiap jejak selalu punya cerita sendiri.